Hai, perkembangan teknologi khususnya media komunikasi yang ada di Indonesia saat ini semakin canggih dalam kehidupan masyarakat. Salah satu media telekomunikasi yang paling diminati adalah telepon seluler atau biasa disebut smartphone. Smartphone adalah pengembangan dari telepon seluler yang digunakan sebagai alat komunikasi yang dilengkapi dengan fitur organizer digital serta beberapa fitur aplikasi dan fasilitas lainnya, sehingga disebut sebagai telepon cerdas. Memiliki sebuah handphone zaman sekarang sepertinya menjadi suatu keharusan yang dituntut secara tidak langsung oleh massa. Tak hanya para karyawan atau pembisnis saja yang memiliki handphone. Anak SD zaman sekarang saja sudah membawa sebuah handphone ke sekolahnya. Handphone yang saat ini beredar dan merabat di banyak lapisan masyarakat menimbulkan beberapa gejala sosial baru di masyarakat kita. Sebagian orang menjadikan handphone hanya berfungsi sebagai gaya hidup semata, dan sebagian orang handphone dianggap sebagai sebuah kebutuhan. Gaya hidup komunikasi secara digital setiap masyarakat saat ini sudah menjadi orientasi pada masa kini, sehingga menyebabkan banyak produsen handphone dunia bersaing memasuki pasar Indonesia untuk menawarkan produknya yang disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah produsen Apple. Produk Apple telah menjadi produk yang sangat istimewa dibandingkan dengan produk teknologi yang lainnya. Harga handphone dan mereknya sangat bervariasi, mulai dari ratusan ribu sampai puluhan juta. Kadang seseorang yang memiliki handphone, mereka melihat kondisi dari segi keuangan yang dimiliki, namun ada juga yang memaksakan untuk memiliki handphone dambaannya dengan cara meminjam uang atau kredit. Kita selalu bisa mencari alasan untuk mengganti ponsel, tapi kita seringkali gagap memberikan alasan yang tepat mengapa kita memilih dan menggunakan sebuah ponsel. Karena kebutuhan atau untuk gaya-gayaan saja. Namun, kebanyakan pengguna handphone memamerkan dengan cara menggunakan smartphone dengan harga yang fantastis. Itu tidak salah sih, tapi kadang-kadang sebagian dari mereka sombong akan handphone yang dimilikinya, dan tak sedikit pula dari sebagian mereka yang suka mengejek pengguna handphone murah. Handphone canggih yang ter-up-to-date memiliki harga mahal berkisar belasan sampai puluhan juta. Anggap saja seperti Apple 11, Samsung 20s atau Samsung 10 Note yang berbanderol dengan harga yang cukup bikin orang meronta-ronta sangat ingin memilikinya. Ada beberapa fakta seputar handphone mahal. Dari sebagian para pengguna, mereka menjelaskan alasan membeli handphone mahal karena aplikasinya yang mendukung untuk bermain games yang berat, dan ada juga alasan lain menggunakan handphone mahal karena buat kerjaan. Smartphone mahal yang banyak mendukung aplikasi Office sangat dibutuhkan untuk berbagai kerjaan. Menurut hasil penelitian Kumiko Aoki dan Edward G. Downes dari Universitas Boston tentang perilaku dan penggunaan ponsel di kalangan anak muda, penelitian yang berjudul An Analysis of Young People's Use of and Attitudes Toward Cell Phones dan dipublikasikan pada jurnal Telematics and Informatics tahun 2003, itu tak hanya mengurai motivasi orang menggunakan ponsel, tapi mampu memprediksi tren perilaku anak muda dalam menggunakan ponsel di masa mendatang, dan hal itu terbukti sekarang. Hasil penelitian tersebut berhasil memetakan motivasi orang termasuk anak muda menggunakan ponsel. Ada 9 alasan yang mendorong seseorang menggunakan ponsel. Pertama adalah keamanan. Bagi banyak orang, alasan keamanan ternyata menjadi faktor yang menginisiasi dirinya untuk menggunakan ponsel. Dari sekian banyak alasan, keamanan pribadi menjadi pertimbangan pertama mengapa orang akhirnya memilih untuk menggunakan ponsel. Ponsel dipandang menghadirkan keamanan secara psikologi jika seseorang sedang berada dalam perjalanan atau jauh dari keluarga. Dalam keadaan darurat, ponsel juga mempermudah orang untuk mengatasi kesulitan. Dalam kondisi tertentu, memperlihatkan diri seolah-olah sibuk menelpon dianggap dapat menurunkan kerentanan sebagai target kejahatan. Meski keadaan sebaliknya bisa terjadi, namun membawa ponsel ketika bepergian memang menghadirkan rasa aman. Kedua, orang menggunakan ponsel karena murah dan praktis. Alasan ini tidak serta-merta menunjukkan jika ponsel adalah barang murah. Meski kini hampir semua orang menggunakan ponsel dan pasarnya sudah sangat kompetitif, pada dasarnya masih banyak orang yang menganggap ponsel adalah barang mahal. Namun menggunakan ponsel dalam jangka panjang dianggap jauh lebih murah dibandingkan menggunakan telepon rumah. Biaya komunikasi sambungan jarak jauh menggunakan ponsel dianggap lebih ekonomis dibandingkan menggunakan jaringan telepon rumah. Lain dari itu semua, tak ada yang menyangkal jika ponsel memang jauh lebih praktis dibandingkan telepon kabel.
Ketiga, kebutuhan akan akses informasi mendorong orang terutama kalangan muda menggunakan ponsel. Dengan ponsel, orang bisa menyimpan banyak nomor telepon penting yang bisa menjadi sumber informasi. Ponsel bukan sekedar alat komunikasi, tapi juga media informasi. Kini orang bahkan dengan mudah mencari dan mendapatkan beragam informasi dengan mengakses internet via ponsel. Meningkatnya kesadaran orang akan pentingnya informasi membuat ponsel menjadi salah satu barang yang semakin penting untuk dimiliki dan digunakan. Hal keempat yang mendorong anak muda menggunakan ponsel adalah untuk menunjang interaksi sosial. Ponsel membuat orang bisa berbincang lama tanpa harus bertemu dan bertatap muka secara langsung. Hadirnya ponsel yang membawa teknologi bernama SMS telah menciptakan gaya baru dalam berinteraksi sosial. Orang bisa memperbincangkan banyak hal dan membahas banyak topik melalui ponsel. Kemajuan teknologi yang terus berkembang akhirnya menghadirkan loncatan baru. Kini bukan lagi SMS yang menjadi tumpuan interaksi sosial melalui ponsel. Hadirnya perangkat chatting dan jejaring sosial membuat cara interaksi sosial semakin beragam dan pada akhirnya hal itu menguatkan alasan orang untuk terus menggunakan ponsel. Motivasi kelima yang mendorong anak muda menggunakan ponsel adalah orang tua. Ini adalah bagian dari alasan mendasar tentang kebutuhan menggunakan ponsel sebagai alat komunikasi. Dari sekian banyak kegunaan ponsel di zaman dulu maupun sekarang, hampir semua orang menggunakannya agar tetap bisa keep in touch dengan keluarga dimanapun berada. Dan orang tua adalah salah satu alasan terkuat mengapa kalangan muda selalu membawa dan menggunakan ponsel kemanapun pergi. Manajemen waktu dan koordinasi adalah hal keenam yang mendorong anak muda menggunakan ponsel. Di era kini, lokasi rapat tak lagi harus di sebuah gedung, tetapi bisa dipindahkan ke dalam kotak kecil bernama ponsel. Koordinasi dan diskusi semakin lazim dilakukan dengan komunikasi via ponsel, jika waktu yang ada tidak menghadirkan banyak pilihan. Efisiensi waktu adalah salah satu alasan di balik itu semua. Meski untuk beberapa keperluan koordinasi melalui ponsel kurang mendukung, namun jika dilakukan secara sistematis dan bijak, ponsel memang membuat komunikasi menjadi lebih efisien. Menjaga privasi menjadi alasan ketujuh mengapa orang menggunakan ponsel. Dulu ketika jaringan telepon kabel baik telepon rumah, wortel, atau telepon umum masih menjadi primadona, ponsel menjadi sangat berarti untuk menjaga sebagian privasi yang dianggap rentan dalam komunikasi melalui telepon rumah atau telepon umum. Dengan ponsel, seseorang juga bisa mengkomunikasikan beberapa hal secara lebih aman dan terjaga. Namun kini, di saat ponsel telah menjadi barang umum, kepentingan menjaga privasi diwujudkan dengan memiliki lebih dari satu ponsel. Kini banyak orang memiliki 2 atau 3 ponsel, meski alasan yang banyak dimunculkan adalah untuk menunjang kebutuhan dan meningkatkan kemudahan komunikasi. Tapi kepentingan menjaga beberapa privasi tertentu selalu ada di balik itu semua. Motivasi ke-8 adalah pencitraan. Alasan ini kerap tidak diakui atau disamarkan banyak pengguna ponsel. Tapi perkembangan zaman disertai hadirnya beragam jenis ponsel yang menawarkan sarana penunjang eksistensi diri telah menghadirkan sebuah pandangan bahwa seseorang perlu menggunakan ponsel dan memilih jenis tertentu demi membentuk atau menjaga image dirinya. Alasan pencitraan sebenarnya tidaklah buruk, karena bagaimanapun orang perlu untuk menjaga dan menunjukkan eksistensinya. Orang, apalagi kalangan muda, juga perlu menyesuaikan perkembangan zaman. Tapi alasan pencitraan kian bergeser karena faktor kebutuhan sering digantikan oleh keinginan dan gaya-gayaan. Jika dulu orang minder bergaul karena dalam kelompoknya hanya ia yang belum memiliki ponsel, kini orang kerap merasa demikian bukan karena tidak memiliki ponsel, tapi karena jenisnya. Entah dianggap jadul atau brandnya yang bukan dari jenis ternama, benda ini tidak hanya menggeser sebagian nilai sosial, tapi juga membentuk pandangan sosial baru. Orang merasa dirinya semakin eksis jika semakin sibuk dengan ponsel. Sebaliknya, orang akan menangkap citra yang baik dari seseorang jika ponsel yang digunakannya tergolong kelas premium. Pada akhirnya, ponsel memang bukan lagi sekedar alat komunikasi, tapi juga sarana membentuk citra. Namun di luar alasan-alasan tersebut, ada satu hal yang mengejutkan mengenai motivasi seseorang menggunakan ponsel. Ketergantungan adalah alasan ke-9 seseorang menggunakan ponsel. Kini ponsel tidak lagi digunakan karena keperluannya, tapi karena keharusannya. Sebagai kemudahan yang dihadirkan dari keberadaan ponsel membuat orang semakin bergantung padanya. Banyak orang seperti memindahkan sebagian hidupnya ke dalam ponsel.
Tak heran jika sebagian di antara kita akan langsung merasa dunia ini berakhir jika pulsa di dalam ponsel habis. Banyak di antara kalangan muda yang seolah waktu dan akalnya berhenti jika ponsel mati. Bagi anak muda, banyak kepastian dalam hidup yang kini menjadi ditentukan oleh dering ponsel. Tapi kepastian itu bukanlah keadaan sebenarnya, hanya kesan yang timbul karena mereka semakin tergantung pada ponsel. Akhirnya, kita menggunakan ponsel bukan lagi karena kebutuhan, tapi diam-diam kita sudah menjadikannya sebagai keharusan. Ponsel memang telah menghadirkan banyak lompatan penting dalam kehidupan manusia. Tak hanya menggeser nilai sosial, tapi mampu menciptakan nilai-nilai baru yang diikuti oleh manusia. Untuk beberapa hal, ponsel sudah berkuasa. Ia hadir bukan lagi untuk mengikuti selera dan kebutuhan kita, tapi ia hadir dengan mengatur dan menentukan apa yang harus kita lakukan dengannya. Tapi ada juga orang pengguna smartphone mahal itu hanya sekedar gaya semata agar tidak ketinggalan zaman dan untuk pamer. Padahal secara hakikatnya, jika tidak begitu digunakan aplikasinya, mereka bisa menggunakan handphone biasa saja. Tapi itu sih hak masing-masing orang. Toh duitnya juga punya mereka kan? Saya Alwi Jadi, and see you next time.